Shalom saudaraku, berjumpa kembali kita di dalam Gerbang Iman Gereja Baptis Ngadinegara, inspirasi melalui ajaran nyata. Hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan pelihara iri hati. Ya, kita akan merenungkan bacaan dari 1 Korintus 3 ayat 1-3. Mari buka Alkitab saudara. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku, salah satu dosa yang tak terlihat yang sangat berbahaya bagi kerohanian kita sebetulnya adalah iri hati. Ya, tanpa kita sadari, terkadang kita sering terjebak dengan dosa iri hati. Mungkin tidak ada yang mengetahui kita bisa iri terhadap tetangga, teman, sahabat, bahkan mungkin rekan kerja, atau mungkin terhadap keluarga kita sendiri. Ini memang berbeda dengan dosa yang terlihat jelas, seperti pembunuhan, pencurian, pelecehan, fitnah. Ya, iri hati itu kerap tidak nampak. Tapi saudaraku, meskipun demikian harus disadari bahwa dampak buruk dari iri hati justru begitu besar terhadap kehidupan dan pertumbuhan rohani kita. Iri hati selalu mengakibatkan kekacauan dan juga segala macam perbuatan jahat. Kita lihat, Alkitab juga memberitahu bagaimana Yusuf waktu dijual oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Saul selalu berupaya membunuh Daud. Bagaimana Miriam dan komplotannya mengadakan pemberontakan terhadap Musa. Atau Habel yang dibunuh kakaknya. Semua itu berawal dari iri hati. Oleh sebab itulah, kita harus menyadari bahwa dosa iri hati ini sangatlah serius dan berbahaya saudara. Sehingga siapapun yang mengalami iri hati harus segera membereskannya. Dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, ia menjelaskan bahwa salah satu ciri dari orang yang belum dewasa secara rohani ialah ia masih memiliki sikap iri hati. Dikatakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oleh karena itu saudaraku, hari ini mari saya ajak kita bersama renungkan kebenaran ini. Sebagai orang percaya, kita harus mawas diri terhadap dosa iri hati. Jadi manakala mungkin mulai muncul benih iri hati, mari segera atasi dan tidak biarkan itu bertumbuh dalam hati kita. Kita nggak perlu iri terhadap orang lain karena kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu dalam mempercayakan hal-hal terbaik bagi kita. Entah itu talenta, kepintaran, berkat, materi, semua ada dalam takaran Tuhan. Ya, tidak mungkin salah saudara dalam memberikan berkatnya. Sebaliknya, fokuslah kepada berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam diri saudara. Sehingga kita tidak perlu iri terhadap siapapun dan bertumbuhlah di dalam iman saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.